Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syaratku di aksi. The Ball siap untuk beraksi. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja ya guys. jujur aja guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah ya, kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita Sikat terus. Yes guys, benar. Jadi guys ya, untuk kali ini kita bakal mereaksi tentang culture shock lagi guys ya. Yang mana ya, bukan sahaja bule-bule, tetapi banyak lagi orang daripada luar negeri itu yang mampir ke Indonesia itu penuh dengan culture shock karena keberagaman, karena ramahnya orang Indonesia, dan juga hal-hal positif yang sangat luar biasa lagi yang ada di Indonesia. Jadi guys ya, ayo guys kita lihat nih apa culture shock mereka ketika tiba di Indonesia. Nah, seperti kita culture shock kita ya, apa baca? Kita punya Suka lah culture shock ya. Apa yang membuatkan kita kaget ya ketika berada di Indonesia? Kamu dulu Baci, apa yang kamu paling kaget? Oke. Yang paling aku kaget sebenarnya ialah berjumpa, ketemu dengan burung apa tuh? Jalak Bali. Burung jalak Bali itu guys. Itu pertama kali macam wow. Aku culture shock aku adalah apabila aku nampak warung di tepi jalan yang malamnya ada, ketika udah siang itu, pagi itu udah nggak ada guys ya, seperti magic ya. Seperti magic gitu ya. Benar juga. Dia kawasan itu memang kalau seperti apa, pejalan kaki ya, nggak ada tongnya ataupun kemah, nggak ada langsung guys. Iya, nggak ada guys. Dia cuman malam aja dia ada gitu, malam doang guys ya. Yang itu seperti nggak ada apa-apanya, bersih semua, itu luar biasa guys ya. Jadi kalau kita pengen begitu, semalam aku makan di sini aku makan sini. Masa sih di sini? Gitu guys. Nah, jadi ayo kita lihat nih apakah shock orang-orang yang mampir ke Indonesia. Lanjut. Ketika tiba di Indonesia, Kenapa di setiap perempatan atau lampu merah ada orang yang menyanyi? Oh, orang ngamen. Manusia silver. Sayur, daging, ikan, semuanya adalah tambahan untuk nasi. Tetapi di Rusia nasi adalah tambahan untuk daging. Oh, Di Indonesia kamu nggak paham ya? Nasi adalah tambahan untuk daging. Gimana tuh? Ya, gini. Hanya untuk makan daging itu aja harusnya makan pakai nasi. Nah, gitu. Paham nggak? Oke. Yang lain itu mungkin semua roti ya gitu ya. Sama aja sebenarnya, cuman membedakan adalah itu kan kebiasaan kita di Asia Tenggara ini memang nasi lah pilihan utamanya. Ya benar. Mereka ruji, mereka roti. Ya benar. kamu punya rumah yang satu lantai, kamu orang biasa. Tapi kalau tinggal di apartemen, kayak di Lebanon yang tinggal di apartemen dia orang miskin. Terbalik ya. Di Lebanon kalau punya rumah cuma punya satu lantai, rumah biasa, kamu kaya, kamu kaya sekali. Ya mungkin punya tanah ya. Dia gitu ya. Kalau di apartemen itu dikira miskin ya. Tapi kalau aku bukanlah miskin, tapi aku hanya berpikir orang yang kaya ini bila dia ada tanah, Pak Ci.
dan bisa bangun rumahnya sendiri di atas tanahnya sendiri, itu Tapi- kaya. Tapi lihat tempatnya juga. Kalau misalnya beli apartemennya, kondominiumnya di Central Jakarta, ya itu bukan Itu mahal sekali. Iya. Itu orang kaya Beda, banget kan? guys. Umpama membelinya apartemen di Bukit Bintang Kuala Lumpur. Nah, Ya, begitu kan. wadah. Itu bukan Ya, lagi lanjut. dipanggil apartemen. Aduh. Itu udah namanya kondominium. Kalau biasa I culture shock sebab I pergi negara lain, ni I culture shock sebab I balik Indonesia, specifically to Bali. Bentar. Okay? Honestly, it doesn't Ini even orang Indonesia. Dia nih orang Indonesia, mungkin dia nih orang Indonesia yang udah lama di luar. Jadi culture Tapi- shocknya bila udah balik di Indonesia gitu ya. Oh, udah pulang ke Indonesia dia sendiri yang culture shock. Wah, ini menarik ini. Lanjut. Orang Indonesia sendiri culture shock guys. Gimana tuh? feel like I'm in Indonesia anymore sebab banyak sangat Mat Saleh, orang putih tu, orang putih, sampai I macam like, oh, I'm not in Indonesia anymore. Sebab dekat jalan pun yang guna motorbike tu yang korang tengok bukan orang Indonesia anymore. It's all the orang putih, the Mat Saleh, they ride their Bule. bike in Indonesia. Tapi cara ngomongnya itu kalau dia sebut masalah itu lebih kepada bukan orang Indonesia ya. Sepatutnya panggilannya lebih kepada bule guys. Gimana tuh guys? Waduh. Nggak Which tahu. bring me to my aku first lagi- point. Kalau Hahaha. Oh, dia orang Sabah enggak juga nih. Enggak juga. Enggak apa-apa lah. Dia siapa? Oke, lanjut. Awak siapa eh? Ayo. korang Ya. pergi Bali, jangan sewa kereta, okay? I mean kalau terpaksa okay lah. Kalau ada option lain, if you can ride a bike, then I would prefer to rent a Sabah, bike guys. instead. Kenapa? Sebab jalan tu kecil, and then kereta dah banyak dekat sana. So kalau jam tu memang gila nak mampus. Dia punya jam sampai boleh tak jalan, lama sangat you akan stuck dekat dalam jam tu. I rasa macam tak efficient lah. Tapi with that being said, kalau korang memang tak boleh ride motorbike, what I would suggest korang kena apa nama dia, hire Gojek je dekat sana. So with the apps Gojek, you can actually download and you can order lah. Dia macam Grab, but it's a go ride with a bike macam tu. Tapi kalau korang boleh guna bike, ride a bike, korang sewa lah tu. Tapi jangan fikir macam, oh ya, I kan perempuan cute and independent, I nak aca-aca macam bawa motorbike sendiri. Jangan, okay. Even me yang I ride bike setiap hari, I tak ada mental capacity nak bawa my motor dekat sana. Kenapa? Sebab dia punya traffic and the way the people Macet. there ride their bike, it's chaotic. Traffic, Tahu tak? Kau kena Okay, macam okay. Hectic and selit macam chaotic, tu. ya. That's how bad it is. Dia macam everyone want to go fast, everyone nak selit, everyone want to go Everyone. everywhere macam tu. Kalau aku memang aku admit lah, aku tak ada mental capacity macam tu. Itu ke Ya, tapi kalau kita juga Ini maksudnya dia ini nggak ada mentor yang pengen cepat dalam keadaan yang macet. ya betul. Kalau kita sendiri pun kita sendiri nggak berani guys untuk nyetir. Bohong dia guys ya. Kalau dia di KL itu guys, ini bandit ini dia nih guys ya. Aduh. Kalau bawa motor guys. Ya, begini guys. Sebenarnya begini, kalau bawa motor di KL itu memang bisa jadi bandit gitu. Tapi kalau aku bawa mobil di Kuala Lumpur ataupun kalau contoh di Indonesia langsung begini guys. Maksudnya kalau di Malaysia ya bisa kamu bikin itu ya. Tapi Iya. kalau di Indonesia itu memang ya, jangan berani lah ya kalau bukan orang Indonesia ya yang Yes, paham tentang masalahnya fashion. kita naik teman kita pun ikut teman kita pun macam kenapa rapat Dikit lagi guys. ketabrak gitu ya. Gitu guys. Ya, Panik lanjut. kita guys. Lanjut lagi guys. Saya itu kaget sama Indonesia. Di Indo, pergi kemana-mana itu pakai motor, biarpun 200 meter saja. Dulu, kalau saya lari pagi atau jalan kaki di Indonesia, orang sempat berhenti untuk tanya kalau saya tersesat, butuh bantuan, maupun sering diminta video dan foto bareng. Kalau pakai sepeda, orang rasa kaget dan kasihan. Masa sih orang barat ini nggak punya duit untuk beli motor? Mungkin kalau di Indonesia, orang-orang belum terbiasa untuk jalan kaki ya. Tapi kalau di Prancis, lari, bersepeda atau jalan kaki tiap hari itu wajib untuk kesehatan. Ini bisa bantu mengurangi stres dan meringankan pikiran juga. Selain itu, bisa lebih hemat dan lebih baik untuk lingkungan hidup juga kan? Kalau kamu, tim yang mana nih? Naik motor, jalan kaki, atau naik sepeda? Kasih tahu saya. Tiga-tiga bukan guys. Iya. Kami biasa naik mobil guys, enggak. Dia beginilah, lihat situasi tempat juga. Kalau tempat itu Iya. enak untuk jalan kaki ya kita jalan kaki. Tapi kalau Iya.
Tapi itu sebenarnya aku kaget dengan bule-bule ini, jujur aja guys ya. Aha. Walaupun mereka di tempatku ini, mereka itu jalan kaki yang aku pikir itu nggak pantas mereka lakuin karena kalau pergi ke satu tempat ke tempat ini itu jauh sekali guys ya. Tapi mereka itu sambil ngobrol kayak itu udah sampai gitu, lebih Nggak. hemat bilang mereka ya. Bayangkan guys, 200 meter dia kata sepatunya jalan kaki. Wih, kita 200 meter itu kalau bisa guna mobil guys. Gitu Iya ya. benar. Tapi iya tapi bayangin aja ya kalau mereka lihat di map itu hanya sekira-kiranya 2 kilometer kayak gitu ya kan. Mungkin mereka hanya pantasnya jalan kaki aja bagi mereka. Betul. Karena kalau di track juga ya, kalau kamu pikir ya Baci ya, track itu 200 meter, 100 meter, 500 meter, paham nggak? Kalau 2 kali pusingan itu udah 1 meter, jadi itu hanya seperti satu pusingan track di kompleks gitu, di stadion gitu, paham nggak? Waduh. Logis aja ya. Benar, Kamu benar, pikir, paham nggak? Paham. Kalau di tempat kita, kamu pernah pikir nggak? Sebenarnya kalau di tempat kita, stadion kita di Labuan ya Baci ya, bayangin itu adalah 2,4 km untuk satu pusingan. Kamu bisa olahraga di dalam itu dengan 3 kali pusingan. Itu udah menyamai dengan 7 km. Tahu nggak? Tapi kenapa dari tempat rumah kamu ke rumah aku itu sekadar 9 km, tahu nggak? Kenapa nggak jalan kaki aja gitu? Wah, gitu ya. Nah, paham nggak? Kamu paham nggak? Dia Ataupun sebab teman-teman kita gini paham lah. nggak? Teman-teman kita semua paham nggak? Persekitaran yang nggak enak untuk digunakan gitu. Kamu malu Masa sih ya? kamu mau jalan raya gitu, mau melintas lagi, menunggu lagi di tengah? Iya, coba tapi pikir Panas, logis guys, ya. panas. Pikir Nggak mau. ada payung. Coba pikir logis ya. Kamu olahraga bisa berlari sejauh 5 km. Benar nggak? Atau kilometer gitulah ya, paling kurang ya. Tapi ke rumahku itu hanya butuh dalam 6 ke 7 km kayak gitu. Kenapa sih nggak jalan kaki aja ke rumahku gitu, pakai jalan kaki? Karena kita pengen nongkrong di luar. Kalau aku sampai di rumah kamu, udah berpeluh gitu, udah berkeringat, langsung itu sehat. ayo jam kita pergi makan 5 km Iya, lagi. Makan. iya. 5 km lagi balik. Nah, kan kurus sambil makan. Udah jangan dipikirin. Oke, Kalau lanjut, gitu, guys. kalau gitu kamu aja. Aku sambil nggak nyetir. apa-apa lah. Good luck. Gitu guys. Oke, jadi naik motor, jalan kaki, naik sepeda, mana kamu? Naik mobil. Naik Gojek, guys. Oke, lanjut. Settle masalah. Settle. Minta maaf ya, Bude. nggak perlu dipikirin. Kami pakai duit doang. Ya, lanjut. Aduh. Saya datang Jakarta, saya lihat langit mendung terus tapi tidak hujan. Abang dari mana? Dari NTT. Dari NTT. Culture shock di Jakarta, kuliah di Jakarta, berpendidikan di Jakarta. Menurut lo apa yang paling kayak ini tidak ada di daerah saya? Oh, kalau saya itu pertama kali datang sini saya tuh kaget sekali pas lihat bajai. Bajai. Kenapa bajai? Soalnya di NTT itu tidak ada bajai. Mau bajai ya? Tidak ada bajai. Iya. Di NTT itu alat transportasi itu cuma 2 yang paling sering digunakan. Yang pertama ojek, yang kedua angkot. Oke. Bajai itu tidak ada. Saya senang sekali lihat bajai karena menurut saya bajai ini perpaduan antara ojek dan angkot. Mantap Oke, lah, itu Bang. tidak ada di sana. Tidak ada. Tapi angkot ada. Tapi angkot ada. Begitu. Makanya Oke. sama ini nih. Apa-apa? Saya datang Jakarta, saya lihat langit mendung terus tapi tidak hujan. itu Keren sekali, sumpah di sana kami panas, kami merindukan mendung. Mantap banget. Mendung. Merindukan mendung ya. Paham, kita paham ya. Aduh, sampai tak begitu ya. Nah guys, Iya. sebenarnya banyak lagi yang kita pengen lihat lagi selepas ini yang akan kita bagaimana Reaksi lagi ke depannya lagi reaksi satu ke depannya persatu, lagi. insya Allah Mungkin, ya guys ya. mungkin ada ramai lagi yang orang Indonesia sendiri kaget, culture shock bila ke Indonesia di bahagian begitu guys. Ini maksudnya orang Indonesia sendiri kaget dengan culture shock di Indonesia guys ya. Begitu juga. Iya benar juga ya. Jadi ya ternyata sebenarnya banyak lagi elemen surprise yang ada di Indonesia ini yang sebenarnya ya orang di tempat sendiri juga sebenarnya banyak ya, daerah-daerah dari dalam dari luar juga ya
banyak orang bilang culture shock sendiri yang nggak ada di tempat lain. Macam Nah, kita lah juga, jadi macam guys, kita daripada Kelantan, culture shock bila pergi ke Melaka begitu, negerinya Melaka. iya, benar-benar. Apalagi mereka ke Sabah ya. Culture shocknya itu lagi tinggi lah ya. Betul, Nah, betul, jadi guys, betul. terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya, insya Allah ya, kalau ada lagi video kayak gini, sila kirimkan kepada kita di Toge Barang. Jadi mungkin itu saya untuk kali ini, Besi ya. Di situ saya Barang Bro. Sekiranya kalian ada lagi sebarang video untuk dirasi, just komen dan dengan ini, dan insya Allah kami akan coba terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Ya, mungkin itu saya untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.